Hidup kadrun selalu penuh dengan sakit hati disebabkan satu hal. Pertama adalah karena mereka hanya mau percaya info yang menyenangkan hatinya. Akhirnya tidak pernah ada perbaikan dalam diri mereka. Di lain sisi, karena hanya percaya info yang mereka sukai, akhirnya harapan mereka jadi tinggi. Ketika harapan yang tinggi itu tidak terjadi di kehidupan nyata, maka akhirnya kadrun pun sakit hati. Contoh yang akan kita bahas kali ini, di mana kadrun dijanjikan bahwa Anies Rashid Baswedan akan dideklarasikan sebagai capres oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat pada tanggal 10 November 2022 yang akan datang. Padahal, jika kita telusuri, info ini datang dari kader Partai Nasdem, Zulfan Lindan, yang tidak mewakili partai secara keseluruhan. Berikut ini kutipan beritanya. Jadi, soal capres pokoknya sudah selesai. Anies Rashid Baswedan, capres Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sudah 99% katanya. Tapi, ini kan tentu harapannya kadrun. Maka kadrun pun percaya setengah mati. Ketika ada beberapa yang menyampaikan bahwa Anies Rashid Baswedan tidak akan dapat tiket capres, para kadrun pun langsung menuduh kalau kita yang waras ini ketinggalan informasi. Padahal, mohon maaf saja, biasanya orang-orang waras adalah tipe orang-orang yang selalu mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sudut pandang. Baru setelah itu, mereka berani untuk mengungkapkannya. Artinya bahwa orang yang waras itu bukan ketinggalan informasi, tapi biasanya mereka perlu bisa untuk memastikan sebuah informasi yang akan jadi kenyataan. Pertama, dari segi bahasa 99% bahwa Nasdem, PKS, dan Demokrat akan deklarasikan Anies itu masih sangat politis. Mau sisa 1% atau 2% pun, si politisi bisa jadikan hal tersebut sebagai bahan untuk ngeles. Jika ucapannya tidak terbukti, maka dia cukup bilang kalau politik itu sangat cair. Kedua, Anies Rashid Baswedan memang didukung oleh banyak DPW dan DPC dari Partai Nasdem. Tapi perlu diingat bahwa Nasdem juga mengajukan 2 nama lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Nanti akan ada survei internal untuk melihat apakah akan ada kotel efek dengan menempatkan Anies di nomor 1 pilihan capres Nasdem ini. Ini yang membuat saya yakin dan percaya bahwa Nasdem akan ragu untuk memajukan Anies Baswedan. Pendukung Anies ini kebanyakan pembenci Jokowi yang nebeng kepada Prabowo Subianto pada tahun 2019 silam. Mereka antara lain kelompok 212, ex-FTI, ex-HTI, dan kelompok Islam politik garis keras. Secara ideologi, mereka lebih dekat kepada PKS. Jadi mayoritas dari mereka akan memberikan kotel efek pada PKS bila dibandingkan dengan Nasdem ataupun Demokrat. Nasdem dapat mencapreskan Anies, namun belum tentu menutup suara kepada para kader nasionalis yang hilang. Ketiga, Partai Nasdem tidak bisa mengajukan Anies seorang diri. Dia harus berkoalisi dengan partai lainnya. Jadi, pilihan Anies Baswedan sebagai capres bisa jadi mentok jika komunikasi dengan partai lain sudah alot seperti yang terjadi saat ini. Apalagi jika Nasdem, PKS, dan Demokrat berhasil dipikat oleh koalisi yang sudah ada capres selain Anies.
Alasan terakhir yang terpenting adalah ucapan Zulfan Lindan yang merupakan kader Nasdem namun dibantah langsung oleh Waketum Nasdem. Artinya bahwa saya lebih percaya kepada Waketum yang lebih dekat dengan Om Brewok alias Bapak Surya Paloh daripada kader random. Nasdem belum memutuskan siapa capresnya. Jadi, keputusan itu ada di tangan Bapak Surya Paloh, kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas TV pada hari Rabu 28 September 2022. Tapi harus kita akui bahwa ada kelompok pro Anies Baswedan di dalam Nasdem yang sedang mendorong Om Brewok agar memajukan Anies Baswedan. Dengan disokong oligarki, mereka akan rela membayar lembaga survei untuk mempengaruhi Bapak Surya Paloh ini. Tapi pada akhirnya tetap kepentingan partai keseluruhan yang lebih diutamakan. Tentunya dengan pilihan yang realistis dan biaya yang kalau bisa jauh lebih murah. Apakah itu Anies Baswedan? Yang pasti, deklarasi Anies Baswedan pada tanggal 10 November ini hanya akan jadi PHP yang membuat pendukung Anies Baswedan makin panik. Jadi akhir kata, pesan saya buat para kadrun dan para pendukung Anies Baswedan, didiklah Anies Rashid Baswedan itu untuk menjadi pribadi yang nasionalis, pro NKRI dan Pancasila. Jangan hanya pandai merangkai kata, tapi tidak ada tindakan nyata. Salam waras buat para kadrun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti, dan jikalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Mari kita bersama-sama tetap berpikir kritis untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.